Di sini ada 4 tanda kiamat kecil yang disebutkan. Pertama, zaman semakin dekat. Apa makna zaman semakin dekat? Makna pertama, semakin mendekati kiamat. Makna yang nomor 2, zaman semakin dekat adalah waktu berjalan begitu cepat, seolah setahun itu sebulan, seolah sebulan itu seminggu, seolah seminggu itu sehari. Dan rasa seperti itu semakin banyak orang bisa merasakan. Duh, wis Jumati lakir, sok mben wis Rejeb, sok mben ruwah, sok mben poso neh. Kayaknya kesan kemarin kita mendengar istilah tahlil akbar di kuburan mendekati Ramadan itu ada. Sekarang sudah tertulis tahlil akbar, berulang kembali. Yang kemarin ngiang-ngiang kayak belum terhapus, sekarang sudah tersusul. Itu bukti nyata. Atau mana yang ketiga, zaman semakin dekat, yaitu waktu yang telah dilalui, tetapi amal soleh yang diisikan itu terlalu kecil, sehingga kesempatan beramal soleh itu semakin hilang. Maknanya keberkahan waktu seolah tidak terasa, sehingga ketika orang itu memandang gambarnya ngiluh, loh kok semakin tuwek saya, lalu bekalku apa? Bila lusa mati, semakin tua semakin berpotensi kepada kematian. Nom saja bisa mati sewaktu-waktu, apalagi tua, karena sudah ada jatah. Bekalku apa? Merasa belum punya bekal, seolah kesibukan sia-sia, tetapi kenyataannya kok sudah semakin tua, mau mati, mau berbau tanah. Artinya waktunya tidak berkah. Itu beberapa makna dari zaman semakin berdekatan, dan itu terasa. Lalu yang kedua di hadis ini, wayang kusul amal. Di lafaz yang lain, wayang kusul ilmu. Ilmu semakin berkurang. Lama-lama nanti prosesnya akan tercabut. Proses pencabutan ilmu bukan orang punya ilmu tiba-tiba hilang, bukan. Tetapi ahli ilmu semakin berkurang, mati seolah penggantinya tidak ada. Ada B lumayan juga menyusul mati, seolah penggantinya tidak ada. Yang C sudah lumayan juga mati, penggantinya tidak ada. Terus semakin menurun. Dan ternyata sering kita jumpai masjid nggak ada kegiatannya. Kadang khotibnya uzur, tinggal qomat saja. Kadang jamaah pun juga bisa dihitung, yang ramai pengeras suaranya. Sana mengumandangkan adzan, sana mengumandangkan adzan. Tapi coba lihat siapa yang mau datang. Berarti kalau gitu amal semakin berkurang, masjid makmurnya semakin berkurang. Itu sebagai bukti ilmu semakin berkurang, karena pencarinya semakin tidak ada. Itu berkait. Dan yang kayak gitu kita bisa menjumpai, sehingga seolah dibilang nggak ada orang yang lomba untuk mendapatkan sop yang pertama. Seolah masing-masing nyilahkan, kamu saja yang di depan. Tapi kalau dunia, dia rebutan yang pertama kali. Tapi kalau pahala, menyilahkan orang lain. Ini menunjukkan ilmu semakin kecil. Kok nggak paham? Wong andaikan manusia diberitahu besarnya fadilah sop pertama, nggak mendapatkan dengan cara undian, pasti akan berundi. Sekarang nggak berundi, tapi malah menyilahkan, malah datangnya akhir, malah nggak datang. Ini kan memprihatinkan. Keilmuan semakin hilang, sehingga dampaknya pun juga amal akan menjadi urutan dampak berikutnya. Ini semakin nyata. Kadang Ramadan pun juga demikian. Hari pertama super rame, berikutnya mengalami kemajuan. Bukan masjidnya nggak memuat, tetapi sopnya yang semula 10 tinggal 9. Jadi sop ke-10 maju pada sop yang ke-9.
berikutnya maju lagi, sop ke-9 tidak ada, yang ada ke-8, berarti sop ke-9 maju. Maju kesannya maju, tapi maju itu kemunduran sebenarnya untuk bahasa seperti itu. Dan itu nyata-nyata amal semakin berkurang, sehingga agama akan dipakai berkelas momen atau kepentingan mengikuti hawa nafsunya. Dan mestinya ibadah itu semakin ngangeni, apalagi semakin dekat kepada kematian, semakin dibutuhkan. Kenapa? Itu yang dibawa mati. Lalu yang ketiga, tersuguhkan kepada manusia sifat kikir. Artinya seolah kikir itu sebagai suguhan. Artinya banyak orang yang kikir, sana kikir, sana kikir, sana kikir. Kenapa kok begitu? Karena dunia akan segera habis, kekayaannya segera dikeluarkan, kayak cuci gudang. Dan ini adalah fitnah untuk nafsu yang maunya senang, segera, caranya ringan, nggak mau susah, dan sering tidak peduli halal atau haram, bahkan condong memerintahkan yang jelek. Setan pun juga dorong-dorong. Maka ketika punya selembah emas ingin lembah yang kedua, sudah punya yang kedua ingin yang ketiga, terus. Dan dunia itu semakin dimiliki semakin tidak puas, bagaikan semakin minum air garam semakin haus. Bukannya minum seger, sedikit saja cukup, tapi semakin lahap. Itulah kekikiran, dan itu semakin nyata dan kita bisa buktikan. Mungkin yang sekarang umur 50-an tahun, 60-an tahun, mungkin ketika ingat pada masa kecil itu masih banyak prihatin, baju compang-camping. Ketika hari raya seneng nggak karuan. Kenapa? Diberikan baju baru. Kenapa? Kalau nggak hari raya nggak diberikan. Tapi coba sekarang, mungkin seminggu bisa beli baju 5 kali. Apalagi bayinya, untuk BAB saja sudah di atas uang. Apa itu? Pakai pampers itu kan beli, sekali pakai kotor buang, beli lagi kotor buang. Seolah WC-nya itu full uang. Padahal kecilan orang yang sekarang umur 60-an tahun atau 50-an, dulu ketika kecil gak ada yang seperti itu. Yang ada bagaimana orang tua latihan natur. Anaknya mulai gelisah ketika tidur, wah ini mau pipis, langsung di kamar mandi, tidur lagi, kok mulai gelisah lagi, berarti mau pipis, sehingga tidak ngompol. Tapi sekarang wis lomba tidur. Kenapa? Karena pipisnya sudah ditampung dengan pampers, sehingga seolah WC-nya itu uang. Padahal di situ adalah kotoran, tapi uang. Ini memberitahu kepada kita kemakmuran semakin meningkat, sehingga orang akan lomba mencarinya. Bila sudah punya dia bangga, apalagi terburu oleh kebutuhan yang ia bikin sendiri, semakin semangat untuk mencari, sehingga kekikiran semakin terasa. Kenapa? Programnya beli pampers, nggak ada uang infak, akan kikir kan nanti jadinya, sehingga uang itu akan dibuang untuk hal yang seperti itu. Yang nanti akan semakin gede lagi yang seperti itu, yaitu tanda yang keempat di sini, wayak suruh al-harju, akan semakin banyak al-harju. Ketika ditanyakan apa al-harju, jawabnya al-qatlu, pembunuhan. Apa sebab pembunuhan ini? Ya, lomba rebutan dunia. Apalagi Sungai Furat sudah mengeluarkan batangan-batangan emas. Dari 100 orang yang lomba, masing-masing berambisi saya pemenangnya, tetapi terjadi pembunuhan. Paling pemenangnya satu, sisanya mati. Kenapa? Lomba yang keras. Dan ini terjadi sampai lembaga-lembaga pendidikan bukan dijadikan media perjuangan, tapi kesempatan golek duit. Gajinya kok nggak meningkat, hanya segini bisa untuk apa? Padahal bila kita lihat perjuangan zaman Nabi SAW, orang itu lomba mendanai.
Tapi sekarang kegiatan dakwah sebagai media untuk mencari dana. Kita bisa lihat bagaimana Umar itu sampai gantian dengan teman. Hari ini kamu yang cari ilmu, saya kerja. Besok ganti kamu yang kerja, saya cari ilmu. Akhirnya itu mandiri. Tapi untuk akhir zaman seolah semua hal digunakan untuk mencari uang, bukan berusaha untuk mandiri dan mendanai supaya punya modal. Infaknya akan menjadi modal nanti di akhirat. Tetapi ternyata agama digunakan untuk mencari dunia. Sampai seperti itu. Maka kalau yang berbau agama, yang agamis, itu seperti itu. Lalu bagaimana orang itu apabila nggak punya agama, nggak amis? Apakah nggak menjadi konco ikan lomba saling bunuh, akhirnya baunya amis, sehingga akan terjadi pembunuhan merajalela, sehingga amis akan merajalela juga karena bau-bau bangkai yang berserak-serak. Ini perkara yang sudah jelas mengerikan. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, dai-dai yang dikirim dibekali, tapi banyak yang menolak. Kenapa? Mereka mau mandiri, mau mandiri. Tapi sekarang kalau nggak mendapatkan sangu yang cukup, nggak berangkat. Beda. Jadi kita ulang kembali, kalau yang berbau agama, yang agamis sudah kayak begitu, yang tidak agamis seperti apa? Maka akan terjadi sebagai penyambut Dajjal. Karena menawarkan ketuhanan, orang yang menyambut teruji sangat subur